Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mereview film My Stupid Boss tahun 2016. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abdurrahman Ramadhani, kedua ada Herawati, tiga ada saya Muhammad Irfan Ramadan Al-Qadri, empat ada Muhammad Rizky Syafruddin. Soal disiplin waktu kepada pegawainya, bosman sangat keras. Ketika pegawai telat 2 menit saja, gajinya dipotong selama 2 jam. Dan ketika pulang sebelum jamnya, bosman juga memotong gaji pegawainya. Makna prestasi perusahaan bosman menurut kelompok kami adalah banyak menghasilkan tetapi sedikit mengeluarkan modal dan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Terima kasih. Untuk pemahaman dan cara berpikir, pegawai dan bosnya tidak memiliki kesepahaman. Bosnya lebih sering membuat keputusan sendiri walaupun sudah meminta pegawainya untuk menyampaikan pendapat. Tetapi, bosnya tetap membuat keputusan berdasarkan pemikirannya sendiri. Pada poin 3, dalam hal konsep budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, seperti disiplin dan makna prestasi. Di perusahaan bosman konsep ini, ada yang sesuai dan ada yang tidak. Dalam hal kedisiplinan waktu, para karyawan atau pegawai perusahaan selalu datang tepat pada waktunya. Tetapi, bosnya tidak datang tepat waktu. Mungkin karena faktor si bos yang mudah lupa. Contohnya, di saat bosman menelpon Diana atau yang sering dipanggil Krani di perusahaannya untuk memberitahu besok pagi pukul 9 ada rapat. Para pegawai atau karyawan sudah berkumpul di ruangan, sedangkan bosnya datang terlambat sekitar 2 jam. Untuk disiplin soal pekerjaan, para pegawai tidak terlalu disiplin karena banyak waktu yang terbuang dengan hanya mereka melakukan kegiatan untuk pribadinya seperti menyisir rambut, tidur, membaca buku, dan masih banyak lagi. Sama dengan pegawainya, bosnya juga lebih sering menghabiskan waktunya dengan membuka laptop untuk mencari tahu berita atau gosip-gosip tentang selebritis yang ada di Indonesia. Oke, saya akan membahas poin kedua tentang tata cara berpakaian dan tata ruang kantor. Dari tata cara berpakaian bosman itu rapi, menggunakan celana kain, menggunakan baju kemeja, kadang menggunakan jas atau blazer kantoran. Jika saya lihat itu sangat cocok jika pimpinan memakai baju seperti itu. Yang kedua, Krani atau Diana, cara berpakaiannya simple. Dia kadang memakai rok, kemeja, dan kadang menggunakan blazer seperti itu. Cara berpakaiannya simple dan sesuai. Misal karyawan memakai pakaian seperti itu. Yang ketiga ada Dika, suaminya Krani atau Diana. Penampilan Dika itu cukup ramai karena dia sering memakai baju kotak-kotak warna merah. Jadi menurut saya cara berpakaian Dika suami Krani itu terlalu ramai. Oke, yang keempat Adrian, cara berpakaiannya rapi, menggunakan kemeja, celana kain sesuai seperti karyawan laki-laki bekerja di kantoran biasanya. Kalau Sikin itu berhijab menggunakan pakaian terusan panjang selutut dan rok panjang. Yang keenam Azari, dia tuh memakai baju koko, itu sepertinya kurang pantas kalau di kantoran memakai baju koko seperti itu. Memakai kopiah itu kurang cocok bagi karyawan biasa menggunakan baju koko dan kopiah tersebut. Kalau Mr. Ko itu memakai kaos biasa, memakai ikat di kepala, menggunakan kacamata. Itu kalau menggunakan kaos biasa itu juga kurang cocok karena kurang rapi gitu kayaknya. Oke, dari tata ruang kantornya agak ramai atau berantakan gitu dan agak sempit. Pengaturan meja karyawannya sudah bagus. Ruang tunggu orang interview itu seharusnya tidak bergabung dengan ruang karyawan, itu kurang cocok sepertinya. Ruang bosman lumayan sempit. Ruang makan karyawan juga sempit dan tak beraturan. Gudangnya seperti kurang terurus, seperti ada atap yang bocor.
Suasana kantor agak panas karena faktor AC tidak menyala karena rusak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang poin kelima, permasalahan organisasi yang terjadi di perusahaan tersebut. Menurut kamu, apakah terjadi karena adanya perbedaan budaya dari bosman orang Indonesia dengan budaya dari staf warga Malaysia, atau terjadi karena hal lain? Jelaskan. Baik, menurut saya, permasalahan organisasi yang terjadi di perusahaan tersebut juga terjadi karena perbedaan budaya dari bosman yang mencintai tanah air. Meskipun sudah tinggal bertahun-tahun di Malaysia, namun si bosman kerap menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Jawa. Karena hal ini pula, karyawannya sering tidak paham apa yang dikatakan si bos. Ketika diprotes agar si bos menggunakan bahasa Inggris, si bos masih tetap memakai bahasa leluhurnya. Si bosman yang luar biasa, memang nasionalis sejati. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang poin 4, apakah terdapat perbedaan nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dianut atau diyakini oleh bosman dengan nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dianut atau diyakini oleh para stafnya? Jelaskan. Untuk poin keempat, ada 4 prinsip utama dalam manajemen adalah perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh manajer di setiap level dan di seluruh departemen melaksanakan keempat fungsi ini. Manajemen yang efektif berarti bagaimana mengelola keempat prinsip ini dengan baik. Bosman selalu mengambil alih setiap keputusan padahal dia punya beberapa karyawan yang bisa diandalkan. Untuk menerapkan 4 fungsi manajemen tersebut, pengelolaan perusahaan terlihat berantakan. Seharusnya tidak ada lagi mesin yang dibuat dari generasi pertamanya. Mesin yang bagus bagi perusahaan manufaktur tentunya membuat perusahaan lebih efisien, menekan ongkos produksi. Dengan mesin yang baru, pekerjaan yang banyak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Mesin dalam perusahaan manufaktur adalah sumber daya yang utama. Bosman terlihat sangat tidak tertarik untuk mengganti mesin, walaupun sudah diusulkan beberapa oleh kali stafnya. Demikian pula dengan pengolahan hutang atau cash flow. Perusahaan tidak dikelola dengan baik, terbukti dengan perusahaan. Dalam hal menggerakkan anak buahnya, bosman memiliki komunikasi yang buruk. Dia suka marah-marah ketika anak buahnya memberikan saran dan masukan. Bahkan seringkali ucapan yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Bosman juga orang yang sangat pelit. Untuk kebutuhan pribadi seperti menginap dan makan saja dia sangat perhitungan dengan alasan menggunakan biaya kotor. Baiklah, untuk yang nomor 6, menurut kamu, budaya perusahaan yang kurang baik tersebut semata-mata karena kesalahan bosman sebagaimana pemimpin atau faktor-faktor lain yang menjadi penyebabnya? Jelaskan. Baik, untuk jawaban nomor 6, pelajaran manajemen dari film My Stupid Boss. Jika kita simak dengan seksama, banyak sekali permasalahan manajemen yang bisa dipelajari dari film ini. Bosman sebagai seorang CEO sebuah perusahaan multinasional seharusnya dapat menunjukkan karakter seorang manajer perusahaan kelas internasional, serta selayaknya dapat menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan inovasi terkini dalam perusahaannya. Namun fakta yang disajikan dalam film ini malah sebaliknya. Dari sisi karakter seorang manajer saja, bosman tidak mampu memberikan contoh kepada karyawannya, mulai dari cara berkomunikasi sampai cara mengambil suatu keputusan. Pengelolaan manajemen yang tidak baik ditambah dengan karakter kepemimpinan bosman menambah buruk catatan perusahaan di samping hutang yang semakin banyak. Penulis akan mencoba mengupas dari sisi teori manajemen mengenai kepemimpinan dan manajemen bosman dalam film My Stupid Boss. Perusahaan bosman adalah nasional dengan karyawan yang sangat beragam. Perusahaan yang berdiri di Malaysia ini dipimpin oleh seorang warga negara di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.